Baik, Bismillah. Jadi Barakallahu Fiik, Ustaz Syaibani, Masya Allah nih harusnya beliau yang memateri ini. Iya, iya. Baik, mungkin saya memberikan sedikit tips saja ya, yang berkaitan dengan bagaimana menjadikan uh, istri, mungkin anak-anak kita juga mungkin sejalan dengan apa yang kita lakukan katakanlah. Ya. Maka jawabannya ya, ya kita semua, kalau saya pribadi ya kita melebur dengan mereka, ya, melebur dengan mereka. Artinya apa? Melebur itu dalam hal kalau saya pribadi ya mengikut kegiatan mereka. Ya. Kemudian di situ barulah pesan-pesan itu kita masukkan kepada mereka, pesan-pesan Qur'annya. Pesan-pesan Quran itu ya tentunya tidak lepas dari apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Ya, jadi selalu ada kita membuat semacam majelis-majelis taklim keluarga kita, majelis taklim. Jadi tidak mesti ada waktu-waktu tertentu mungkin habis apa tidak, tapi kapanpun ada waktu kita memberikan nasihat kepada mereka, termasuk nasihat Quran. Nasihat Quran itu yang pertama. Paling kedua challenge yang kita bisa berikan ya kepada keluarga ya dengan cara misalkan ya, yuk kita mulai itu yuk balap-balapan nafal gitu kan. Dan kalau biasanya kan kalau udah komen itu kan takut gitu kan, takut nafal Quran 30 juz yang benar aja gitu. Mulai dari hal yang kecil saja ya, kita bisa mulai dari hal yang kecil saja, mungkin satu hari satu ayat ya, atau mungkin kemudian saling setoran ya, satu hari satu ayat dan kita mulai saling setoran ya, dan mengingatkan setoran kita dan menciptakan atau mengalokasikan waktu untuk Al-Quran. Jadi mengalokasikan, ya bukan menyisihkan. Kalau bahasa menyisihkan itu waktu yang sudah habis, disisihkan sedikit, nah itu untuk Al-Quran. Bukan. Tapi ada alokasi waktu yang kita wajibkan diri kita untuk membaca Al-Quran, atau mungkin untuk setoran, atau murojaah, atau ziyadah, macam-macam lah. Ya. Itu harus kita wujudkan dalam rumah. Ya. Kita kita bangun ya budaya atau apa namanya pesan atau mungkin kebiasaan itu di dalam keluarga kita. Ya tadi malam kayaknya Yudi ada WA saya. Dan biasanya saya malam memang sudah tidak pegang handphone lagi. Masya Allah. Memang malam biasanya habis maghrib, habis isya. Terutama habis maghrib handphone saya sudah kadang saya matikan atau saya mode pesawat terbang seperti itu. Kenapa? Ya karena ya ada banyak yang bisa kita kerjakan di malam hari, itulah seperti itu. Nah, itu momen-momen seperti itu kita harus buka atau kita harus wujudkan di dalam rumah tangga kita. Dan cari momen-momen yang lain ya, dalam bentuk mungkin misalkan di rumah ada TV, yang TV itu kita bisa sambungkan dengan YouTube mungkin ya, lalu putarkan murotal atau mungkin tidak mesti menggunakan TV ya, apapun yang akhirnya telinga kita mendengar. Nah di situ ada pelajaran penting. Apa pelajaran pentingnya? Kalau kita belajar dalam Al-Quran, kata sam wal absor ya, sam ya pendengaran gitu ya, itu ternyata lebih banyak daripada pendengaran, daripada penglihatan. Lihat. Jadi ternyata apa Al-Quran itu paling gampangnya apa, atau bagaimana menciptakan itu di keluarga kita dalam konteks kita membangun budaya awal Quran inilah perbanyaklah telinga kita itu mendengarkan Al-Quran, sengaja atau tidak sengaja. Itu aja sebenarnya. Ya. Sengaja atau tidak sengaja, maka dia akan terdengar dengan sendirinya. Karena orang di ICU sekalipun yang tidak bisa membuka matanya, tapi dia bisa mendengar loh. Betul kan? Ya, di ICU. Ya orang yang bahkan sedang tidak sadar sekalipun, tapi ketika ada bisikan kalimat di telinganya, dia bisa memahami perintah itu. Termasuk orang-orang yang mungkin ya penyakit-penyakit berat gitu kan, telinga mereka masih bisa mendengar, itu dahsyatnya kekuatan telinga itu. Ya, nah itu dioptimalkan di keluarga. Ya, itu salah satu tipsnya. Beberapa tips yang biasa saya lakukan juga. Ya, tergantung ya jurusnya mau dipakai yang mana dulu gitu kan. Yang jelas sesuatu itu tidak bisa kita paksakan ya pada orang yang belum memahami itu. Ya, dan kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar dengan itu. Sebagaimana Umar bin Khattab saja bisa menghabiskan waktu, ada beberapa sahabat sehingga saya itu yang bahkan menghabiskan waktu 50 tahun ya untuk mendalami, menghafal murojaah surat Al-Baqarah doang gitu ya. Jadi itu satu surat. Jadi jangan pernah merasa kecil hati di situ. Dan
eh, kita tetap harus waspada sebagaimana tadi yang Ustaz Sebani sampaikan ya tentang bahwa harta anak istri itu bisa menjadi fitnah, jadi musuh buat kita ya. Tapi sisi lain juga kita harus bagaimana bermukosama dengan mereka, berbaur dengan mereka untuk bisa menyampaikan pesan-pesan itu. Karena biasanya ngantuk itu muncul ya karena oksigenasi dalam tubuh kita yang berkurang ya, atau mungkin memang ada banyak peredaran darah yang tidak lancar seperti itulah. Nah, itu tipsnya supaya tidak ngantuk. Ya. Kemudian supaya tidak lupa hafalan seperti apa ya? Jawabannya murojaah lah, berbanyak murojaah ya. Murojaah berbanyak, nanti dia akan hafal dengan sendirinya, insya Allah. Ya. Dia akan hafal dengan sendirinya, insya Allah. Jadi dan tadi ya kata kunci terbesarnya itu justru adalah jangan banyak berbuat maksiat ya. Maksiat dalam hari ini mungkin bagi orang yang tidak ya nauzubillah ya tidak melakukan dosa besar, tapi kalau kecil itu bisa jadi maksiat untuk dia. Ya. Misalkan ya tiba-tiba ada orang misalkan dia sengaja atau tidak sengaja menyampaikan kepada kita ya tentang sesuatu hal yang sifatnya gibah, katakanlah jangan gibah ya, atau termasuk dosa besar gitu kan. Tidak sengaja kita mendengar ya, masya Allah gitu kan, ya itu bisa jadi dosa buat kita. Ya, maka hindari hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat, itu saja. Gitu Bu. Baik.